Puji Bapa Yahweh, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama ya membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan. Ada dua bacaan yang akan kita baca nanti, tapi sama-sama dari Keluaran. Pertama kita akan baca dari kitab Keluaran 23 ayat ke-20 dan 21. Pertama Keluaran 23 ayat 20-21, lalu nanti yang kedua dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Ya, ada dua pembacaan kita akan baca. Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Kita akan membaca seperti yang boleh tertera di depan ya. 3 2 1. Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dia. Bacaan satu lagi dari Keluaran 33 ayat 1 sampai ke 3. 3 2 1. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, yaitu pada Yakub, dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu, dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori dan orang Het, dan orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan. Puji Bapa Yahweh, silahkan duduk. Haleluya, ada dua bacaan ya, yang sebenarnya ceritanya sama, yaitu tentang perjalanan ya. Perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan ya. Tapi ada dua kondisi yang nanti akan kita lihat, yang akan kita baca sama-sama, yang akan kita meditasikan sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, jadi beberapa minggu ini saya suka nonton profil dari seorang gubernur yang ada di daerah Maluku Utara. Ya, profil dari gubernur ini dia saya suka ikutin karena kita kan yang ada di khususnya Indonesia bagian barat ya, kita hanya tahu kondisi Indonesia bagian barat, tapi kita tidak tahu perkembangan Indonesia yang ada di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur ya. Jadi ya saya coba lihat dari situ, gubernur ini dia suka nanya-nanya sama para murid, sama anak-anak sekolah ya. Padahal udah cukup besar orang-orangnya, sudah SMA gitu ya, sudah SMA, beliau nanyain masih tentang perkalian. 7 kali 4. Anak SMA begitu ditanya nggak bisa jawab. Ya itulah yang mungkin saya bilang tadi, kita hanya tahu perkembangan Indonesia kita bagian barat. Kita yang ada di Indonesia Timur kita kurang tahu, mungkin fasilitasnya atau sarana belajarnya mungkin kurang seperti beruntungnya kita yang ada di Indonesia Barat ataupun Indonesia Tengah. Dan puji Bapa Yahweh, dari situ saya melihat dan saya coba kalau kita anak-anak muda remaja di tempat ini kan biasanya habis kita ibadah, kita melakukan pertemuan kecil itu gunanya untuk kita merefleksi kembali akan khotbah yang boleh disampaikan seperti saat ini ya. Misalkan seperti nanti ini
yang akan pertemuan pemuda remaja nanti, saya akan tanyakan kembali tentang khotbah yang sekarang saya sampaikan. Ya, gunanya buat apa? Pengen kembali mengingat mereka, dan saya pengen tahu sepenangkapan mereka itu seperti apa ya. Jadi kita tidak membahas ya hal-hal yang ada di luar konteks dari ibadah dari khotbah hari ini, tapi kita membahas khotbah yang hari ini. Dan minggu lalu saya coba tanya ya. Tapi bukan pertanyaan 7 kali 4 atau 8 kali 6. Bukan. Saya coba tanya, kebetulan minggu lalu kan kita khotbahnya banyak tentang hitung-hitungan. Saya coba tanya, buktikan bahwa satu generasi sama dengan 100 tahun. Ya. Itu contoh kita yang ada di Indonesia bagian barat ya. Dan saya tanya sama anak sekolah, sama anak muda remaja di tempat ini. Buktikan bahwa satu generasi sama dengan 100 tahun. Padahal Bapak Gembala sering sekali khotbah di sini, satu generasi 100 tahun, tapi cobalah kalian sendiri yang jelaskan kembali sama saya pada waktu itu. Gak ada yang bisa Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu, itu yang saya tanya itu anak muda remaja ya, saya nggak ngerti. Ya, yang mungkin sepenangkap yang setahu saya biasanya harusnya anak muda remaja itu tangkapannya harusnya lebih baik daripada yang sudah di atas umur ya, umur atas. Dan mereka tidak menjelaskan atau juga tidak bisa menjelaskan atau kurang bisa menjelaskan ya. Jadi ya itulah apa namanya. Saya coba sebelum kita mulai khotbah ini kita coba belajar hitung-hitungan dulu Bapak Ibu ya. Supaya benar pesan yang disampaikan itu pada saat khotbah itu benar-benar tersampaikan ya. Yang pertama, jadi mungkin ada 3 atau 4 pertanyaan. Yang pertama yang tadi saya bilang kan, buktikan bahwa satu generasi sama dengan 100 tahun. Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan ya, dan saya harap bisa menjelaskan juga. Jadi ada 2 alasan. Yang pertama dari Kejadian 15 Bapak Ibu ya. Kejadian 15 ayat ke-13 dan 16. Kita tidak akan mengulang tentang ininya, tentang ayat-ayatnya begitu detail, karena yang detailnya sudah banyak, cuman kita hanya cara perhitungannya aja Bapak Ibu ya. Kejadian 15 ayat 13, dan dia, Bapak Yahweh berfirman kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Coba kita buka Microsoft Word ya, 400 tahun. Kita tulis ya, karena biasanya orang kalau ditulis itu lebih seharusnya bisa lebih mengerti ya. Coba kita tulis 400 tahun ya. Lalu kita balik lagi dalam ayat ke-16. Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini karena sampai di situ kejahatan orang Amori belum genap. 4, kita balik lagi ke word tadi, 400 tahun sama dengan 4 generasi ya. Ayo anak muda remaja, kalau sampai sini bisa ngerti kan satu generasi berapa? Caranya gimana? 400 dibagi 4. Jadi satu generasi sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100 tahun ya. Kita Indonesia Barat harusnya yang pendidikannya lebih, fasilitasnya lebih, harusnya bisa lebih cepat menangkap ya. Satu lagi, ada beberapa lagi. Jadi ini ya satu generasi sama dengan 100 tahun. Untuk ayat-ayat lebih detailnya ada, sudah sering kan di dalam ayat-ayat yang firman-firman sebelumnya. Lalu waktu itu pertanyaan saya, jelaskan cara bagaimana perkiraan tahun kemerdekaan dari bangsa Israel. Ya, ini mungkin agak sedikit lebih
Ya, susah. Yo, kita buka dari Daniel 4 ayat ke-2, 3. Daniel 4 ayat 23 dulu ya. Dan yang raja lihat, jadi tentang apa? Tentang mimpi ya, tentang mimpi dari si Nebukadnezar. Dan yang raja lihat yaitu seorang pengintai dan seorang kudus turun dari sorga dan yang mengatakan, tebanglah pohon itu dan binasakanlah, tetapi biarkan pangkal akar-akarnya ada di dalam tanah atau tunggul ya, bersama dengan belenggu dari besi dan tembaga di atas rumput padang, dan biarlah dia dibasahi dengan embun dari langit dan bagiannya ada bersama dengan bintang-bintang di padang hingga 7 masa berlalu atasnya ya. Jadi kalau misalkan dalam firman Tuhan tuh antara tahun bisa disambungkan dengan hari ya. Tadi selama 7 tahun ya. Kita ambil dalam satu hari, kita ambil ininya ya, hitungan gampangnya 360 hari ya. 1 tahun sama dengan 360 hari. Kita balik ke Word tadi, tulis dulu. 1 tahun sama dengan 360 hari. Tadi katanya berlangsung selama berapa? 7 tahun. Berarti kalau 7 tahun berarti 360 kali 7 ya, berapa? 2.520 sama dengan 2.520 hari, atau bisa juga disambungkan dengan 2.520 tahun. Dan diperkirakan Raja Nebukadnezar dia berkuasa di tahun berapa? 570 sebelum Masehi. Kita tulis lagi, Nebukadnezar berkuasa 570 SM. Ya Bapak Ibu ngerti kan maksudnya sebelum Masehi? Nah, kita belajar tentang garis bilangan. Ada garis bilangan, ini ada titik 0. Yang di sebelah kanan bilangan apa? Positif apa negatif? Yang di sebelah kiri bilangan negatif. Berarti kalau sebelum Masehi itu adalah kita gambarkan sebagai bilangan negatif. Sebelum Masehi itulah bilangan negatif, setelah Masehi atau sekarang ini adalah bilangan positif. Jadi kita kembali ke tadi, Nebukadnezar tadi berkuasa tahun 570. Dengan kata lain, kalau dari garis bilangan berarti minus 570 kan sebelum Masehi kan? Ya. Ngerti ya? Sebelum Masehi itu berarti minus. Berarti minus 570. Kita tulis di bawah, perkiraan kemerdekaan Israel sama dengan minus 570 tambah berapa tadi? 2.520. Nah, kalau kayak gini masih ingat nggak nih pelajaran SMP nih? Minus ke kiri 570, ke kanan 2.520. Berarti jadinya plus. Ya kalau saya balik berarti 2.520 dikurangin 570. Hasilnya 1950. Ya. Ini pelajaran SMP lah ya. Yang saya suka marahin anak saya ya, karena kalau dia kurang ngerti seperti ini ya. Sebelum Masehi itu adalah tahunnya minus. Setelah Masehi tahunnya plus. Dan dalam tahun, dalam garis bilangan nggak ada namanya tahun 0. Ya. Adanya tahun 1 sebelum Masehi dan tahun 1 setelah Masehi. Tahun 0 nggak ada. Berarti jarak antara 1 dengan minus 1 berapa? Dia ngelewatin 0. Berarti jaraknya berapa? 2. Ya, nggak ada tahun 0. Adanya tahun
1 sebelum Masehi dan tahun 1 setelah Masehi. Berarti loncatnya 2. 1950 dikurangin 2, 1948. Itu kurang lebih cara perhitungan untuk hari kemerdekaan Israel ya. Harusnya ngerti. Harusnya ya. Tidak seperti yang ditanyakan oleh Bu Gubernur tadi, 7 kali 4 sama anak SMA, tidak tahu jawaban ya. Ini kurang lebih begini. Lalu ada lagi perhitungannya. Perhitungannya itu masih dari kitab Daniel. Yang apa? Ini yang masa-masa sekarang nih, yang masa-masa yang sedang apa? Sedang kebingungan, yaitu Daniel 9 ayat ke-24. Daniel 9 ayat 24, 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu. Jadi sebelumnya pada saat itu si Daniel, coba sebelumnya Daniel 9 ayat yang ke-20 dulu. Daniel 9 ayat 20. Jadi si Daniel dia berdoa dulu nih ya. Daniel sedang ada di dalam pembuangan, dia tetap berdoa untuk bangsa Israel. Padahal dia tidak sedang ada di dalam bangsa Israel, tetapi dia tetap berdoa ya. Ini adalah salah satu contoh bagi kita, walaupun Daniel dia sedang dalam pembuangan, dia tetap berdoa bagi Israel. Apalagi kita, ya, kita yang masih di Indonesia, masih lahir, masih tinggal, masih cari makan, masih ya pokoknya masih segala sesuatu di Indonesia, ya. Daniel aja berdoa, apalagi kita ya, kita yang masih menginjakkan kaki di Indonesia. Daniel 9 ayat 20, lalu sementara aku berbicara dan berdoa dan mengakui dosaku serta apa? Dosa bangsaku Israel, dan menyampaikan permohonanku ke hadapan Yahweh Elohimku bagi gunung kudus Elohimku ya. Tahapannya tadi apa? Dia berdoa, dia pertama mengaku dosa dia dulu. Lalu setelah itu dia mengaku dosa bagi bangsa Israel, yaitu sudah kita praktekkan dalam kita doa syafaat kan. Tuhan ampuni bangsa Indonesia, kenapa? Sudah mengutuki bangsa Israel. Karena itu adalah perintah Bapak Yahweh, jangan pernah mengutuki karena engkau akan terkutuk ya. Oleh karena itu kita mohon ampun kepada Bapak Yahweh ya. Jadi pada saat si Daniel dia berdoa bagi bangsa Israel, Tuhan memberikan jawaban dan Tuhan memperlihatkan penglihatan kepada bangsa Israel dalam Daniel 9 ayat 24 yang tadi kita baca. 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan pelanggaran, untuk mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk mementeraikan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, kita balik ke tadi, kita catat totalnya berapa? 70 pekan ya. Jadi kita tulis 70 sama dengan, lalu kita balik ke ayat tadi, ayat yang ke-25. Ketahuilah serta pahamilah bahwa dari saat perkataan itu keluar, ya pada saat firman itu keluar, untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias penguasa itu lamanya adalah 7 pekan dan 62 pekan. Kita kembali ke slide tadi. 70 sama dengan berapa? 7 tambah 62 tambah X. Berarti X-nya berapa? 70 sama dengan 7 tambah 62 tambah X. Berarti X sama dengan 70 dikurangin 62 tambah 7, 69. 70 kurang 69 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Berarti firman Tuhan benar ya, sisanya tinggal 1. Lalu lihat lagi. Ayat ke-27, kita loncat. Ayat ke-27.
Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tadi X sama dengan 1. Sisanya 1 ya. Dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Ya. Pada pertengahan pekan, korban akan dihentikan. Tadi X sama dengan 1. Tapi kalau pertengahan korban berarti setengah X sama dengan setengah. Coba kita kembali ke slide tadi. Ya, X sama dengan 1. Selama 1 itu 1 pekan. 1 pekan sama dengan, tulis lagi, 1 pekan sama dengan 7 hari. Tapi katanya apa? Pada pertengahan pekan. Berarti setengah pekan sama dengan 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Ya, ini yang didapat itu 3,5. Setelah 3,5 tahun kurang lebih Yeshua melayani di tengah-tengah di dunia pada saat itu, dihentikan korban karena Yeshua meninggal. Yeshua dibunuh, dikorbankan. Oleh karena itu yang sisa berarti tinggal 3,5 tahun, yang sisanya lagi tinggal setengah X-nya lagi. Ya, setengah X-nya itu ya, semoga Bapak Ibu sampai sekarang ngerti ya dengan cara perhitungan ini ya. Ini adalah yang sisanya. Yang sisanya yang banyak diributkan oleh orang-orang ya. Sisa berapa tadi? 3,5 tahun. 3,5, bukan 3,5 pekan, 3,5 tahun. Kan 1 pekan yang tersisa tadi, 1 pekan pada pertengahan pekan. Berarti setengah pekan. Setengah pekan sama dengan 3,5 hari. Dan 1 hari itu bisa diumpamakan juga dengan 1 tahun. Berarti 3,5 pekan, 3,5 hari bisa diumpamakan juga dengan 3,5 tahun ya. Dan ini coba kita lihat dalam Wahyu ya, kita berderet ya, berurutan dulu. Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Wahyu 12 ayat ke-6, dan wanita itu ya, gereja, melarikan diri ke padang gurun di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim. Ya, yang tadi kita boleh bersaksi, jangan takut, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1.260 hari. Kita tulis lagi, 1.260 hari. Tadi kita sudah bersepakat 1 tahun berapa hari? 360 hari. Coba kita lihat kalkulator. 1.260 bagi 360. Kalau belum berubah, jawabannya ya 3,5. Bagi 360, 3,5. Ya, 1.260 hari. Dan jumlah hari yang sama juga ditunjukkan dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-5. Wahyu 13, ini hanya hitungannya aja Bapak Ibu ya, kita tidak masuk ke dalam inti khotbahnya. Wahyu 13 ayat ke-5, dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. 1 tahun ada, tulis lagi, kita balik ke situ. Nah, sekarang kita tulis lagi. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kita tulis 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti 42 bulan sama dengan berapa tahun? Tulis dulu. 42 bulan sama dengan 42 bagi 12. 42 bagi 12, coba kita lihat kalkulator. Kalau belum berubah kalkulatornya, masih jawabannya 3,5 juga. Ya. Jadi ya itu. Dan saya coba bukan kebetulan Bapak Ibu ya. Jadi dulu pada saat lagi heboh-hebohnya khotbah online ya, khotbah online, karena tempat-tempat kan masih pada tutup kan. Jadi saya coba-coba lihat, nggak sengaja saya pernah ngelihat
Jadi dia memaparkan tentang apa ya? Tentang khotbahnya, tentang masa rapture apa segala itu. Saya coba screenshot, dan sekarang masih ada. Kemarin saya coba-coba lihat, oh ini kali maksudnya. Jadi 3,5 tahun kesukaran pertama adalah Wahyu 12, 3,5 tahun kesukaran kedua adalah Wahyu 13. Itu yang, dan di depannya ditulis nih. Di depannya tulis, kapan rapture, dikasih panah. September 2025. Dan tanggalnya, kapan tanggalnya? Tanggal 23 atau 24. Jadi ini adalah pengajaran yang dulu saya pernah lihat, pernah saya capture, dan sekarang saya masih, oh ternyata dari sini dia. Ya, jadi kalau dalam bahasa dunia itu adalah konsepnya nggak begitu. Ya, jadi kita memiliki beda konsep. Ya, konsepnya memang berbeda. Jadi ya apa namanya? Oleh karena itu saya kalau misalkan ngelihat ini kok ternyata dulu kan tahun berapa rapture, sekarang mundur ke 2025, ntar mundur lagi ke 2026 karena konsepnya memang berbeda ya. Dari perhitungan generasinya aja juga berbeda. Ada yang sering disampaikan, ada yang satu generasi ada yang 70, ada yang 80, ada yang 120 ya. Tapi yang kita dapatkan tadi berapa? Satu generasi ya, satu generasi bukan umur, satu generasi sama dengan 100 tahun. Itu adalah salah satu yang perhitungan dari kitab Kejadian. Yang sekarang yang pernah dikatakan Bapak Gembala, coba saya pernah kasih lihat dulu yang hitung-hitungan saya Bapak Ibu, yang dari Excel tadi ada nggak? Nah, jadi saya pernah menghitung Bapak Ibu ya. Pernah menghitung itu dari Adam sampai berapa tuh generasinya? Itu sampai ke Abram. Dari si siapa? Dari Adam sampai Abraham itu ada berapa? 20. Kalau kita mau ngitung ya. Ngitung itu ada 20. Dan dari 20 ini coba kita tarik ke kanan. Sampai ke Abram. Memang agak panjang kan, memang agak panjang itu. Nah ini jumlah total tahunnya yang di bawah Bapak Ibu ya. Terus salik kanan lagi itu sampai 2000. Ya, jadi dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun kan, 2000 ini jumlah total tahunnya Bapak Ibu ya. Yang di bawah, yang ini adalah umur-umurnya. Umur-umurnya dari si Abram, dari si Adam, dari si banyaklah dari Nahor, dari Terah, semua itu saya tulis semua. Dan di situ tertulis memang dari 20 generasi ini dan si Abram ini sampai ke 2000 tahun. Ya, 2000 tahun bagi 20 generasi. Berarti satu generasi 2000 bagi 20 sama dengan 100 tahun ya. Jadi itu adalah salah satu contoh perhitungan ya, karena ya waktu yang pernah saya saksikan bahwa memang orang-orang di luar itu memang banyak yang mungkin berpikir aduh nih GSI ada kan gereja kecil, masa sih bisa dibukakan, bisa singkapkan tentang rahasia-rahasia firman ya memang begitu ya, karena Bapak Yahweh membukakan rahasia firman Tuhan hanya kepada mereka yang dikasihi dan sangat dikasihi, sama seperti siapa? Daniel dan juga si Yohanes ya. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali Bapak Ibu ke bacaan kita. Ada dua hal yang memang mau kita akan lihat perbandingannya. Tadi dalam Kejadian 23 dikatakan, aku akan mengutus Keluaran 23 ayat 20. Keluaran 23 ayat 20, coba kita kembali. Lihatlah aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu. Kenapa? Sebab namaku ada di dalam dia, ya.
Nama Bapa Yahweh ada di dalam malaikat yang diutus oleh Bapa Yahweh pada mulanya. Lalu kita lihat dalam Keluaran 33 tadi, ayatnya yang kedua, 2 dan 3. Keluaran 33 ayat kedua dan 3. Aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Sama, aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, dan orang Het, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan. Sebelumnya Bapa Yahweh berkata, aku akan mengirimkan malaikat ke tengah-tengahmu dan namaku ada di atas malaikat tersebut. Tetapi setelah ada beberapa peristiwa, Bapa Yahweh mengatakan, aku akan mengutus seorang malaikat, tetapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ada apa itu Tuhan? Ya, ternyata di tengah-tengah itu ada suatu peristiwa yang membuat hati Bapa Yahweh terluka. Yaitu peristiwa apa? Pada saat Moshe sedang berbincang-bincang dengan Bapa Yahweh di Gunung Horeb, bangsa Israel pada saat itu yang mereka sedang menunggu di bawah, mereka tidak tahan untuk menunggu. Akhirnya mereka membuat apa? Patung anak lembu emas. Ya, oleh karena itu Bapa Yahweh marah. Ya, Bapa Yahweh marah. Oleh karena itu Dia katakan, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Ya, tapi pada saat di awal Bapa Yahweh berkatakan, malaikat yang juga ada namaku atasnya. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa memang identitas itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sekali lagi identitas sangat dibutuhkan. Pada saat bangsa Israel berjalan keluar, ada nama Bapa Yahweh di situ, mereka senang. Tetapi pada saat itu juga mereka membuat hati Bapa Yahweh sedih. Mereka membuat Baal, mereka membuat ilah-ilah yang bertentangan dengan Bapa Yahweh. Oleh karena itu Bapa Yahweh marah. Akhirnya apa? Hilanglah nama Bapa Yahweh. Oleh karena itu tadi Bapa Yahweh mengatakan, aku tidak akan berjalan bersama-sama di tengah-tengah engkau. Itu yang boleh terjadi pada saat itu, Bapak Ibu ya. Identitas sangat penting dalam kita mengikuti Bapa Yahweh. Ya, apalagi banyak orang sekarang mengaku-ngaku, "Oh, aku mendapat penglihatan bersama malaikat." Ya. Apalagi di zaman-zaman akhir ini kan banyak orang yang mungkin bermimpi, tapi sebenarnya mimpinya itu imajinasi dari hal apa yang boleh dia lihat sebelumnya. Ya, oleh karena itu nggak heran banyak orang berkatakan mengatakan, oh penyembah Yahweh, aku bermimpi, aku mendapat penglihatan seperti ini, bahwa Yeshua akan datang kapan. Di satu sisi yang lain, penyembah A dan penyembah Y, Tuhannya orang Yunani, juga menyaksikan bermimpi juga hal yang sama. Tuhan akan datang di tahun seperti ini, tahun seperti ini. Yang jadi pertanyaan, kok ini sebenarnya yang bahasanya itu copy paste. Yang copy paste mimpi, yang copy paste penglihatan itu siapa? Kok Tuhannya berbeda, mimpinya sama? Ya, jangan-jangan setelah nonton YouTube si A, nonton YouTube si B, ya tadi itu ketakutan akhirnya mengimajinasikan dalam pikirannya yang terbawa dalam mimpi. Ya, oleh karena itu sekali lagi identitas sangat penting. Ya, saya ada kesaksian Bapak Ibu ya. Waktu di Sawangan ada orang mau ngecek
meteran listrik kan. Tapi sebelumnya saya sudah mendapatkan ilmu sebelumnya di rumah di Bogor itu ada orang yang bekerja di PLN. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngecek listrik, cek dulu identitasnya. Kalau perlu foto ID card-nya. Apalagi zaman sekarang kan, orang bisa berkata atas nama institusi apa gitu ya. Oleh karena itu ketika waktu di Sawangan ada orang PLN datang ngecek, saya lihat dulu Pak ID-nya, saya foto ya, foto. Setelah itu mereka masuk ngecek meteran, oke aman Pak. Begitu pas keluar dia ngomong, ntar identitasnya jangan di-share ya Pak. Saya pikir kalau memang orang benar, memang mau melakukan audit, ya nggak masalah lah ya. Karena mereka kan tidak membawa institusi RT atau RW. Maksudnya apa? Tidak bawa surat izin pengen ngecek kan ya. Jadi apa? Karena berbekal dari rumah saya yang ada di Bogor, kata orang PLN begitu. Ya, akhirnya saya bawa keluar ke Sawangan seperti itu juga. Ya. Begitu juga pada waktu di Bogor ada juga orang yang pengen ngecek meteran PLN. Tetangga saya dia nanya dulu sama sama tetangga yang juga bekerja di PLN. Pak, saya kedatangan petugas atas nama ini di foto. Benar nggak Pak? Iya, benar. Biasanya kalau mereka melakukan audit atau apa, mereka memang tidak membawa surat RT. Tapi atas dasar orang yang bekerja di PLN bahwa mereka memang sedang melakukan audit, inspeksi, ngecek meteran, berbekal itu akhirnya oke Pak, silakan dilanjutkan ya. Begitu juga dengan kehidupan kita nih. Kita juga harus cek dulu nih identitas yang benar seperti apa. Ya, jangan kita asal terima, tapi setelah kita jalankan kok akhirnya mentok. Ya. Itu yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu ya. Mereka lupa akan identitas Tuhannya yang sudah mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir ya. Ada juga kesaksian kemarin. Sebenarnya agak ini juga ya. Jadi tetangga saya juga sepedanya kehilangan sepeda. Dan dia kebetulan dalam satu jalan itu yang memiliki CCTV itu saya. Akhirnya 1 atau 2 hari yang kemudian setelah kehilangan ada satpam datang, Pak, ya ini ada polisi mau ngecek CCTV. Nah dia sambil kasih lihat identitasnya, bener. Ya, oh ya benar dari polisi ya. Baru saya kasih rekaman CCTV ya, walaupun saya nggak tahu itu mungkin berguna apa enggak bagi dia. Yang penting saya sebagai warga masyarakat saya udah kasih lihat CCTV-nya modelnya seperti apa ya. Nah dari situ apa? Walaupun sekarang orang boleh mengatasnamakan, oh saya penyembah Yahweh, saya adalah orang yang dipakai oleh Bapak Yahweh, dengan identitas palsu ya. Dengan mengatasnamakan identitas palsu mereka yang seperti dibicarakan oleh Nabi Yeremia juga, engkau bernubuat atas nama Bapak Yahweh, tetapi sebenarnya yang mereka nubuatkan adalah pikiran mereka sendiri ya. Pada saat itu Bapak Yahweh sudah berfirman, aku akan mengutus malaikat dan namaku ada di dalam dia. Namun karena pelanggaran, karena bangsa Israel pada saat itu mereka membuat patung lembu emas, menomorduakan Bapak Yahweh, akhirnya Bapak Yahweh marah. Iya, tetap malaikat akan kuutus. Nah, tetap malaikat akan Tuhan utus, namun aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ya, itu yang harusnya kita khawatirkan. Ya, kalau misalkan tadi saya dengar dari beberapa kesaksian tadi kan,
Justru dari ketakutan-ketakutan kita itu, ya mungkin ketakutan, aduh ini takut apa namanya, takut nggak bisa naik busway, atau juga takut tidak bisa beribadah, takut terjadi kerusuhan. Di balik cerita-cerita ketakutan itu, pada saat kita mau melangkahkan kaki, justru ada cerita yang menarik, yaitu apa? Pembelaan Bapa Yahweh. Intinya apa? Kita mau melangkahkan kaki dulu. Ya, jangan takutnya ditaruh di depan. Tapi takutnya taruh di belakang, langkahkan kaki dulu bersama Bapa Yahweh. Karena identitas Bapa Yahweh ada bersama-sama dengan kita, dan juga ada bersama-sama dengan malaikat yang menyertai kita. Ya, itu perbedaan antara umat penyembah Bapa Yahweh dengan orang lain yang tidak menyembah kepada Bapa Yahweh. Ya mungkin di luar tadi kan banyak orang-orang yang mau menyebarkan ketakutan, menyebarkan kecemasan, ya. Memang tujuan setan seperti itu, ya. Karena kita takut, akhirnya kita tidak berani melangkahkan kaki. Tidak berani melangkahkan kaki artinya akhirnya apa? Tidak ada cerita, tidak ada kesaksian tentang penyertaan Bapa Yahweh. Tetapi karena kita melangkah, akhirnya siapa? Orang gila pun bisa dipakai oleh Bapa Yahweh. Akhirnya siapa? Masyarakat di sekitar pun, supir yang lain juga bisa dipakai oleh Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu, jangan pernah kita menaruh ketakutan itu di depan. Ya, dalam satu prinsip hierarki bahaya, hierarki yang paling bagus dalam kita menghadapi bahaya itu adalah hilangkan atau eliminasi, ya. Jadi eliminasi dulu atau hilangkan dulu ketakutan, baru kita melangkah bersama dengan Bapa Yahweh, ya. Itu yang dilakukan oleh Moshe pada saat itu. Pada saat itu dia ketakutan. Pada saat Bapa Yahweh berkata, aku tidak akan berjalan bersama di tengah-tengahmu. Kalau Bapa Yahweh tidak berjalan bersama-sama dengan kita, baru kita boleh takut. Kenapa? Karena di dalam Bapa Yahweh kita yakin bahwa ada Ada kemenangan. Kalau tidak ada Bapa Yahweh, tidak ada kemenangan. Oleh karena itu yang pada saat itu si Moshe lakukan adalah dia langsung menangis. Ya kita coba baca aja deh. Sebenarnya yang takut bukan cuma Moshe, tetapi juga bangsa Israel yang tegar tengkuk. Keluaran 33 ayat yang ke-4, 4, 5, 6. Dan bangsa itu, ya, setelah mendengar bahwa Pak Yahweh tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka, dan bangsa Israel mendengar ucapan menakutkan itu, ya, takut mereka karena tidak ada Bapa Yahweh, dan mereka pun menjadi berduka dan tidak seorang pun mengenakan perhiasan. Baca lagi. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, berkatalah kepada Bani Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Pada sewaktu-waktu aku akan pergi ke tengah-tengahmu dan aku akan membinasakanmu. Dan sekarang tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu dari dirimu. Maka aku akan mengetahui apa yang akan aku lakukan kepadamu. Kenapa perhiasan? Ya, kenapa perhiasan? Coba kita lihat mundur. Keluaran 32 ayatnya yang ke-2. Ini adalah cara mereka membuat patung lembu emas. Dan Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istri-istrimu, anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah kepadaku. Dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. Pada saat mereka mau membuat patung lembu emas, mereka mempersembahkan emas juga, perhiasan-perhiasan. Oleh karena itu ketika mereka takut
Mereka takut untuk apa? Tidak berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Mereka tidak menggunakan perhiasan mereka. Kenapa? Karena sebelumnya perhiasan tersebut mereka pakai untuk dipersembahkan membuat lembu emas. Akhirnya suatu tantangan dari Bapa Yahweh, tanggalkan emas-emas tersebut. Tanggalkan perhiasan tersebut. Bapa Yahweh mau ngeliat nih, bener nggak nih bangsa Israel yang tegar tengkuk ini mau bertobat apa enggak? Dan akhirnya apa? Mereka menanggalkan perhiasan emas tersebut ya. Pembelajaran dari sini yang boleh kita ambil apa Bapak Ibu ya? Kalau kita mau mengikut Bapa Yahweh, ya mungkin kita memiliki apa? Kita memiliki instrumen-instrumen, kita memiliki hal-hal yang mengikat kita dengan sesembahan yang lain, mengikat kita dengan kepercayaan yang lain, ya. Tanggalkan semua itu. Ya. Oh, tapi saya kan tidak punya apa-apa. Saya tidak punya opo-opo, tidak punya keris, tidak punya apa. Yang ditanggalkan apa? Pikiran. Ya. Memang berat untuk menanggalkan pikiran yang pikiran yang menjerumuskan kita kepada penyembahan yang lama, kepada lembu emas. Yang membuat kita tadinya kita berserah terus sama si lembu emas, sama penyembahan kita sama ilah-ilah yang lain. Ya, tetapi yang Bapa Yahweh inginkan, yang Bapa Yahweh ingatkan bagi kita semua saat ini, tanggalkan semua hal-hal manusia lama. Ya, tanggalkan semua manusia lama supaya apa? Kita tetap berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Ya, tadi kan kita coba lihat tadi ke ayat yang keempat, coba kita naik ke atas tadi ke Keluaran 33 ayat keempat. Mereka takut. Bangsa itu mendengar ucapan menakutkan itu, ya. Kita takut karena tidak ada Bapa Yahweh. Tapi kalau sudah ada Bapa Yahweh, yang katanya sudah ada Bapa Yahweh, jangan takut. Ya. Karena kalau takut, kita kan seperti sudah kita pelajari bahwa memang setan itu berjalan mengaum-ngaum. Ya, ngaum-ngaum hanya untuk ya mencari-cari mangsa saja. Nah, tapi yang sebenarnya membuat takut apa? Ya. Setan nih, misalkan ada setan. Setan datang. Wow. Yang membuat kita lari biasanya apa? Kitanya sendiri. Ya kan? Misalkan ada binatang lah. Ada binatang anjing. Anjingnya cuma lari kita. Set. Sebenarnya yang lari meninggalkan Bapa Yahweh itu kita, bukan setannya. Setan hanya ngaum-ngaum. Ya, setan hanya nakut-nakutin, tapi baru ituin aja, ya itu. Oleh karena itu apa? Tanggalkan pikiran lama kita yang takut. Tetapi takutlah kalau Bapa Yahweh tidak menyertai kita ya. Kita lanjut lagi. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Moshe pada saat itu? Akhirnya apa? Setelah masyarakat, setelah bangsa Israel mereka menanggalkan emas itu, akhirnya Moshe dalam ayat ke-7, kita turun, Kejadian 33, Keluaran 33 tadi ayat 7. Dan Moshe mengambil kemah, lalu membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Dan terjadilah siapa yang mencari Yahweh, dia harus pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Artinya apa? Sudah takut, sudah salah, sudah tanggalkan emas, sudah tanggalkan pikiran kita. Yang dilakukan apa? Seperti si Moshe. Dia bikin kemah. Dia bikin mesbah. Untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan Bapa Yahweh, ya. Sekali lagi, dia bikin setelah dia sadar,
setelah masyarakat sadar, setelah orang tahu bahwa Bapak Yahweh tidak menyertai dia, hal yang dilakukan oleh Moshe apa? Dia membuat kemah, dia atur waktu sedemikian rupa, dia buat mesbah kemah pertemuan sendiri untuk dia ngobrol sama Bapak Yahweh ya. Itu yang kita lakukan pada saat ini kan Bapak Ibu. Ya, ketika kita mungkin takut seperti kesaksian tadi, Tuhan, aku takut. Sebenarnya hati ini takut. Tapi Bapak Yahweh boleh ngelihat, oh ini sebenarnya kamu takut, tapi kamu masih mau menggantungkan harapanmu sama saya. Akhirnya Bapak Yahweh kasih lihat, kasih ayat. Jangan pernah kita takut. Artinya apa? Mau datang dulu sama Bapak Yahweh. Seperti Moshe. Dia datang kepada Bapak Yahweh, dia bikin kemah di luar kemah, di luar tempat perkemahan. Akhirnya dia buat kemah pertemuan sendiri ya. Sekali lagi, dia membuat kemah pertemuan sendiri di luar perkemahan bangsa Israel. Artinya apa? Dia menjauhkan diri dulu dari hiruk pikuk dunia. Dia menjauhkan diri dulu dari masalah. Dia menjauhkan diri dari sumber ya ketakutan-ketakutan tersebut. Dia membuat mesbah sendiri bersama Bapak Yahweh untuk dia boleh bertemu dengan Bapak Yahweh. Itu yang contoh yang dilakukan oleh Moshe ya. Oleh karena itu kita yang pada saat ini kita boleh bertemu, boleh berkumpul di tempat ini ya. Ya. Tadi kan ada apa namanya? Sebenarnya demo-demo itu bagus. Ya, karena demo itu kan wujud dari salah satu mewujudkan aspirasi. Tetapi yang bikin masalah apa? Oknum. Ya. Demonya bagus, tapi yang bikin masalah adalah oknum. Begitu juga dengan suatu institusi, begitu juga dengan suatu lembaga, begitu juga dengan Indonesia. Indonesia bagus. Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45, Indonesia punya undang-undang banyak yang begitu wah. Tetapi yang bikin buruk adalah oknum. Ya, sama seperti kehidupan bangsa Israel. Mereka sudah memiliki Torah. Mereka sudah memiliki aturan, perintah dan ketetapan dari Bapak Yahweh. Tetapi yang bikin buruk adalah oknum. Ya, nah oleh karena itu kita yang pada saat ini, ya saya juga, ya saya memperkenalkan dikit lah ya, oknum. Ya, lembaganya bagus, institusinya bagus, tetapi yang bikin buruk adalah oknumnya. Oknum adalah apa ya, kalau saya bilang ya orang yang sebenarnya yang membuat permasalahan di dalam suatu lembaga tersebut ya. Kalau dalam peribahasa dunia apa? Gara-gara nila setitik, rusak rusuh sebelanga. Ya, gara-gara satu orang. Gara-gara demonya bagus. Tetapi gara-gara satu orang, gara-gara satu masalah akhirnya menyebar menjadi mungkin apa tadi, penjarahan, mungkin menyebar menjadi hal-hal yang negatif. Ya, oleh karena itu kita di tempat ini ya, kita memiliki Tuhan yang bagus. Kita memiliki Tuhan yang baik. Bapak Yahweh sudah ngasih Torah sama kita ya. Bahkan umat penyembah Bapak Yahweh itu bagus. Ya, umat penyembah Bapak Yahweh sudah mendapatkan kebenaran. Tapi yang bikin masalah adalah oknum. Nah, oknumnya siapa? Oknumnya yaitu si setan yang berusaha ya ngasih tebar-tebar apa namanya? Tebar-tebar pengetahuan palsu ya. Sama seperti dulu Bapak Ibu kan apa namanya, kalau mungkin Bapak Ibu ingat Pak Jonan ya. Jonan bagaimana dia merubah dunia perkereta apian di Indonesia. Ya, kalau kita lihat orang-orang dulu kan kalau naik kereta api ada yang mungkin naik di atas gerbongnya atau juga mungkin naik tapi tidak bayar tiket, tinggal kasih ke masinis, tinggal kasih ke apa? Ke kapten ya, apa istilahnya untuk mereka tuh ya.
konektor ya, tinggal selipin duit. Pada awalnya Jonan pada saat itu dia mendapatkan pertentangan, yaitu tentang apa? Suatu sistem pembayaran. Kalau dulu kan bayarnya datang beli karcis, alias apa? Tidak terrecord. Oleh karena itu Jonan datang nih. Dia datang dengan membawa suatu sistem. Yaitu apa? Ya pokoknya kalau datang nge-tap. Semua terstruktur, semua teratur secara online. Nah, sejak itu akhirnya karena apa? Karena nge-tap langsung masuk ke rekening KAI, akhirnya KAI bisa maju. Tetapi yang bikin buruk sekali lagi adalah oknum. Ya, sistemnya bagus, sistemnya baik. Yang bikin buruk biasanya adalah orang yang merasa dirugikan. Ya, begitu juga pada saat saya di kemarin itu komuter utama Pertamina si Ahok itu bagus dia. Pokoknya kalau mau beli harus lewat aplikasi My Pertamina supaya apa? Terdaftar, terrecord, karena cita-cita Pertamina adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia, ya. Pokoknya kalau mau beli kamu lewat aplikasi. Tetapi apa? Di lapangan banyak yang tidak setuju. Kenapa? Ya alasannya macam-macam lah. Aplikasinya ngehang atau mungkin sinyalnya buruk. Akhirnya itu ditinggalkan. Sekali lagi, sistemnya bagus. Tetapi juga yang membuat buruk adalah oknum, ya. Begitu juga dengan cita-cita kita kemarin nih. Cita-cita kemarin apa? Pengen bikin apa? Payment ID. Cita-citanya bagus. Supaya pengeluaran transaksi itu tercatat. Jadi kamu yang punya, bener nggak sih? Kamu dengan gaji mungkin hanya 5 juta, kok bisa beli mobil yang ratusan juta? Cita-citanya bagus. Tetapi apa? Ada oknum yang kurang bagus. Ya, oleh karena itu ya kita di tempat ini ya seperti diajarkan oleh si Daniel tadi, berdoa bagi bangsa Indonesia. Indonesia bagus, pemimpinnya bagus, tetapi yang bikin buruk adalah oknum. Bangsa Israel pada waktu itu bagus, tetapi yang bikin buruk adalah oknumnya. Oleh karena itu kita sebagai penyembah Bapak Yahweh ya berdoa atas bangsa Indonesia, karena kalau bukan kita yang berdoa ya siapa lagi? Ya, kalau bukan kita yang berdoa ya seperti tadi yang saya bilang, kita yang tinggal di sini, kita yang masih cari makan di Indonesia, kalau bukan kita yang berdoa, masa kita mengharapkan orang asing untuk berdoa bagi bangsa Indonesia? Ya, satu ayat penutup ya. 2 Tawarikh 7 ayatnya ini ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, ya sama seperti Daniel tadi, dia datang apa? Merendahkan diri apa? Dia minta ampun atas dirinya. Dia merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Nah, mencari wajah Bapak Yahweh tadi seperti siapa? Seperti si Mose, dia buat kemah pertemuan sendiri, dia buat mesbah pertemuan sendiri untuk bertemu dengan Bapak Yahweh, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, tanggalkan emas yang tadinya dipersembahkan untuk lembu emas, ya, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, sekali lagi. Tadi apa? Coba kita naik ke atas ayat 14. Dan umatku. Siapa yang berdoa? Umatku. Ya. Saya tahu mungkin banyak penyembah Bapak Yahweh yang tidak sejalan dengan tidak sejalan, bukan tidak sejalan sih. Mungkin mereka dulu tidak memilih pemerintahan yang sekarang. Akhirnya apa? Yang timbul artinya yang sekarang timbul akhirnya apa? Mereka mengajarin jemaat, oh ini loh sistemnya pemerintahan yang nanti begini.
Termasuk saya juga bukan memilih pemerintahan yang sekarang tadinya. Tapi atas dasar firman Tuhan, saya harus berdoa. Ya, saya bukan pemilih pemerintahan yang sekarang, tetapi atas dasar firman Tuhan saya harus berdoa. Kenapa saya harus berdoa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ku-nya itu siapa? Yahweh. Dan umat Bapa Yahweh yang atasnya nama Yahweh disebut. Ya, sekali lagi. Umat Bapa Yahweh yang atasnya nama Bapa Yahweh disebut. Siapa yang menyembah Bapa Yahweh? Ya kita-kita semua. Oleh karena itu saya sangat-sangat menentang orang-orang yang mengajarkan untuk benci sama pemerintahan. Ya, walaupun awalnya tidak memilih, tapi atas dasar ini kita harus berdoa. Ya, karena kewarganegaraan kita bukan warga negara Indonesia saja, tetapi kita adalah warga negara sorga, seperti yang tertuliskan. Sebagai warga negara sorga, kata tawari ini, umat Bapa Yahweh yang atasnya nama Bapa Yahweh disebut. Ya, bukan hanya umat Israel aja, bahkan umat Israel juga sampai sekarang belum menyebut nama Bapa Yahweh. Ya, yang menyebut nama Bapa Yahweh siapa? Ya kita-kita. Ya, umatku, umat Bapa Yahweh yang atasnya namaku disebut, pertama apa? Rendahkan diri. Ya, rendahkan diri salah satu contohnya seperti dicontohkan oleh si Daniel. Berdoa minta ampun atas dirinya, berdoa minta ampun atas bangsanya. Ya, merendahkan diri, berdoa, cari wajah, dan yang terakhir berbalik dari jalan yang jahat. Ya, itu ya kuncinya ya. Walaupun mungkin ya banyak berita-berita di luar yang membuat kita menjadi takut, tetapi seperti tadi beberapa kesaksian tadi, di balik ketakutan kita mau melangkah maju, karena setelah kita melangkah maju di situ ada suatu sukacita dan kemenangan besar. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.